Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah, dan kita masih melanjutkan tema tentang Asmaul Husna, dan Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Muqitu. Kata Al-Muqitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 85. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' safa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqitan." Dalam ayat ini, ya, di akhir ayat ditutup dengan kalimat, ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, muqitan, ya, Allah itu maha kuasa. Ini nanti untuk maknanya ada beberapa makna, ya. May yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang dia, ya, memberikan syafaat yang baik, ya, yakul lahu nasibun minha, maka, ya, ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Jadi barang siapa yang ia memberikan syafaat yang baik, maka dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Tapi barang siapa yang dia memberikan syafaat yang buruk, ya, syafaat yang tidak baik, maka dia akan memikul, menanggung dosanya. Wa kana Allahu, dan Allah, ya, ala kulli syai'in muqita, ya, muqit di situ sebutkan bahwa Allah itu di atas segala sesuatu, ya, adalah muqit. Ya, ini nanti ada beberapa penafsiran di antara para ulama, ya, tentang makna muqit. Ya, kemudian ada yang terjemahkan bahwa Allahu ala kulli syai'in muqita, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, muqit, ya, di maha kuasa atau maha menguasai, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Nah, coba kita akan gali maknanya dari bahasa atau dari aspek bahasa. Nah, kata muqit, ya, kata muqit itu berasal dari asal kata bahasa Arab, yaitu qata yaqutu qutun, ya, qata yaqutu qut, atau berasal dari kata aqata yuqitu, ya,
Dari kata aqata yuqitu, nah ini maknanya ada kalau secara bahasa itu ada tiga, paling tidak yang paling kuat itu ada tiga makna. Yang pertama adalah ya memberi makan, at'ama, memberi makan. Bisa juga maknanya menjaga, seperti pada Asmaul Husna yang berikutnya, hafidh, ya menjaga atau memelihara. Bisa juga maknanya adalah ya waqtadara alaihi, artinya berkuasa di atas. Nah, itu makna aqata yuqitu. Jadi kata mukit itu berasal dari asal kata ini. Maka nanti para ulama berbeda pandangan mengenai maknanya. Ya, bisa juga maknanya ini dipakai semua, ya, karena itu satu kata itu memiliki banyak makna. Nah, ada juga maknanya ya dari kata yaqutu, qut adalah nama sesuatu yang dijaga atau disimpan. Maka tadi maknanya adalah hafid, ya, nama untuk sesuatu yang dijaga dan disimpan. Nah, kemudian Az-Zujaj beliau mengatakan bahwa para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa al-muqitu, ya, kata al-muqit artinya adalah yang menguasai segala sesuatu. Ya, yang menguasai segala sesuatu ini pendapat ulama, sehingga beliau menyebutkan ayat tadi yang kita baca wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ya. Nah, selain itu para ulama yang lain juga menyebutkan beberapa makna. Di antaranya kalau kita telusuri dalam literatur itu ada beberapa pendapat, ya, para ulama atau sahabat tentang makna al-muqit. Yang pertama adalah bimakna al-muqtadir, artinya yang maha mampu. Al-muqtadir, ya, yang maha mampu. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Jarir dan Abu Ubaid. Kemudian ada yang mengatakan yang kedua maknanya adalah yang maha menjaga, yaitu al-hafidh, kemarin yang kita bahas sebelumnya, yaitu yang memberikan penjagaan terhadap segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, karena penjagaan nanti maknanya juga cukup luas, ya. Makna memelihara itu maknanya juga luas, ya. Memelihara itu dari kerusakan misalnya. Nah, itu kan ada pemeliharaan, kalaupun itu karena semua makhluk Allah ini dijaga oleh Allah, ya, baik itu yang hidup maupun yang mati atau benda mati, yang termasuk alam semesta itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, termasuk nanti kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kalau al-muqit ini ya dari segi kebutuhan, ya, Allah menjaganya dari segi kebutuhannya, ya. Makhluk Allah itu tidak rusak, ya, karena kebutuhannya itu dicukupi, ya. Nah, kemudian makna yang ketiga, ya, yaitu yang maha menyaksikannya atau asyahid. Jadi al-muqit ada yang menafsirkan maknanya adalah asyahid. Ini dikatakan oleh Mujahid. Kemudian yang keempat maknanya adalah al-hasib, yang artinya adalah yang maha mencukupi. Ini juga dikatakan oleh Mujahid. Yang kelima, ya, maknanya adalah yang maha mengawasi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita,
Ya, berarti maknanya adalah Allah itu maha mengawasi atas segala sesuatu. Ini juga maknanya masuk ya. Ya, kenapa? Karena Allah itu nanti kalau dikaitkan dengan kebutuhan, Allah itu ya memberikan kebutuhan kepada hamba-hambanya itu berdasarkan kawasannya. Jadi seluruh makhluk Allah, ya Allah tahu kebutuhannya karena Allah mengawasinya. Ya, Allah perhatikan. Ya, sehingga Allah tahu ya makhluknya itu butuh apa, di mana ia berada. Allah maha mengetahuinya. Karena di seluruh alam semesta ini ya tidak ada yang terlepas dari pantauan Allah, dari pengawasan Allah. Dari makhluk yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengetahui ya kebutuhan makhluk-makhluknya. Jadi Allah mencukupi kebutuhan makhluk-makhluknya itu berdasarkan ilmunya, pengetahuan Allah. Sehingga Allah tahu benar kebutuhannya itu apa. Kemudian maha kekal. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Juraij dari Abdullah bin Kasir. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, diartikan muqita di situ adalah yang maha kekal. Kemudian yang ketujuh maknanya adalah yang memberi makanan pokok. Nah, tadi di awal sudah kita sampaikan di antara makna yang kuat itu adalah memberi makan, kemudian berkuasa di atas segala ya, sesuatu. Kemudian maknanya adalah hafid yang menjaga dan memelihara. Nah, ini makna yang ketujuh ini yang memberi makan itu dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman ya, dan Al-Khattabi. Ini beberapa makna ya dari kata al-muqit. Selain itu juga ada yang mengartikan wa akhraja Ibnu Hatim anid-Dhahaki. Ibnu Hatim dari Ad-Dhahak, beliau mengatakan qala al-muqitu ar-razik. Ya, beliau mengatakan bahwa al-muqitu itu maknanya adalah ar-razik, yang memberi rezeki. Ya, ini jadi makna al-muqit ini berkaitan dengan makna-makna yang lain. Ya, berkaitan dengan makna-makna yang lain, dan itu tercakup dalam kata al-muqit. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharuna makna dzalika al-qaimu ala kulli syai'in bit-tadbir. Wa qala akharuna, ulama-ulama yang lain mengatakan ya, ini berarti al-qaim ya, makna al-muqit itu adalah al-qaim ala kulli syai', yang menjalankan segala sesuatu bitadbir, dengan pengaturannya. Jadi Allah menjalankan segala sesuatu, yang menjalani pengaturan di seluruh alam semesta ini. Jadi Allah mengatur semuanya ya, keseluruhannya, sehingga termasuk ya Allah tadi memenuhi kebutuhan makhluk-makhluknya, kebutuhan makannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muqitu ya, dari makna yang ketujuh adalah zat yang memberikan kebutuhan makanan, yaitu zat yang menciptakan makanan dan memberikannya kepada setiap makhluknya yang ada, yang dijadikan sebagai kekuatannya. Jadi Allah ketika menciptakan makhluk-makhluknya, Allah sudah menyiapkan, menciptakan ya, kebutuhan makannya. Kebutuhan makan ini dijadikan sebagai kekuatan ya. Jadi di situ ada huruf qaf, waw, dan ta ya. Maka disebutkan tadi qata yaqutu, qata yaqutu.
Jadi di situ maknanya kalau dalam bahasa Arab itu ya qut itu maknanya makanan, ya, ta'am, makanan. Nah di situ maka tadi diterjemahkan al-muqit adalah Allah itu yang ya memberi kecukupan, atau Allah itu zat yang memberikan, yang menyediakan makan untuk seluruh makhluk-makhluknya. Ya, dan makanan ini disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanannya tidak sama. Ada kita mengenal herbivora, ada kita mengenal karnivora gitu ya. Ya, ada yang pemakan segalanya termasuk manusia. Ya, jadi di antara makhluk-makhluk yang hidup itu ya butuh makanan. Ini itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang memberi makan. Ya, Allah adalah zat yang memberi makan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ya, mulai kalau kita lihat dari yang makhluk yang paling kecil ya sampai makhluk yang paling besar itu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menyediakan makanannya, Allah yang menciptakan makanannya, dan Allah yang memberikan makanannya, dan Allah mengetahui di mana makhluknya itu berada. Ya, Allah Maha mengetahui di mana makhluknya itu berada. Bahkan ada yang di lubang ya sekalipun Allah melihatnya dan Allah memberinya makan. Jadi kalau ada cerita ya ular yang buta ya kemudian disuapi oleh seekor burung, yaitu ya bagaimana Allah mengatur rezekinya, memberikan rezeki itu kepada mereka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu atau segala makhluk atau semua makhluk itu membutuhkan makanan, dan Allah yang menyediakan dan memberikan kebutuhan makannya. Ya, jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta membutuhkan makanan dan Allah yang menyediakannya. Ya, termasuk manusia. Ya, manusia itu membutuhkan makanan. Maka selama orang itu ya masih hidup, maka dia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebutuhan makan itu adalah kebutuhan dasar, ya, insya Allah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya itu Allah yang mengaturnya. Kebanyakan manusia itu khawatir ya kalau tidak bisa makan. Ya, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Dan Allah sudah menyediakan ya makanannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia butuh makanan sebagai kekuatannya. Maka tadi ya, kaitannya qut, disebutkan qut di situ adalah untuk kekuatan. Ada kesamaan makna dengan al-quwwah, qaf waw ta, al-quwwah. Jadi orang makan untuk dijadikan sebagai kekuatannya. Ya, begitu juga hewan-hewan itu diberikan makan untuk kekuatannya, maka orang yang tidak makan ya tidak memiliki kekuatan, ya lemah. Bahkan tidak hanya makhluk hidup, ya benda mati pun ya butuh makanan. Ya. Kalau kita lihat misalnya dalam benda-benda itu kan ada namanya unsur atom yang terdiri dari proton, elektron dan neutron itu ya. Nah, itu mereka setiap saat bergerak. Ya, kalau dalam ilmu fisika mereka tuh setiap saat bergerak. Ya, benda cair, benda padat itu pada hakikat mereka bergerak. Nah, bergerak itu butuh kekuatan. Ya, apa kekuatannya? Itu yang memberikan. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kalau zaman kita ya ada namanya, kalau ya benda-benda kita itu menggunakan listrik misalnya, ya listrik itu harus butuh kekuatan, ya, ada kekuatan yang dibutuhkan, ada makanan yang dibutuhkan. Makanannya apa? Ya maka ada namanya bahan bakarnya itu, ya termasuk motor itu ada bahan bakarnya, ya, itu termasuk
sumber kekuatannya. Nah, tadi juga disebutkan di antara makna al-muqit itu adalah ar-razik, Allah itu yang memberikan rezeki. Ya. Ada juga tadi maknanya adalah Allah yang memberi makan. Nah, di situ ada perbedaan ar-razik dengan ya al-qut. Ya, bahwa Allah itu yang memberikan makan. Yaitu antara kedua makna ini, yang satu bersifat umum, jadi ar-razik situ ya, Allah itu zat yang memberikan rezeki. Kalau rezeki itu maknanya lebih luas ya. Rezeki itu maknanya lebih luas. Ya, bisa berupa makanan, jadi makanan itu juga termasuk rezeki. Ya, bisa juga termasuk yang lainnya. Jadi kalau rezeki itu lebih umum ya, tapi kalau al-qut ya, itu maknanya lebih, al-muqit itu maknanya lebih khusus. Jadi antara umum dengan khusus. Jadi Allah zat yang memberikan ya kebutuhan atau mencukupi kebutuhan makhluk-makhluknya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan apa saja ya, sehingga termasuk nanti ya Ibnu Katsir itu menerjemahkan kata wa qaddara fiha aqwataha. Jadi dalam Al-Qur'an di dalam surat Fussilat ayat 10 Allah menyebutkan wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah itu menentukan ya, menentukan wa qaddara fiha aqwataha. Jadi Allah itu menentukan kadar atau ukuran atau jatah ya, makanannya. Jadi yang menentukan jatah makanannya makhluk-makhluknya itu adalah Allah. Jatahnya, kadarnya. Ya, maka nanti berbeda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi wa qaddara fiha aqwataha. Nah, termasuk kebutuhan yang dimaksud adalah jadi Allah itu yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, termasuk apa saja ya. Ya, termasuk rezekinya, termasuk tadi makanannya, termasuk kebutuhan tempatnya ya. Jadi termasuk apa yang ia tanam, itu termasuk kebutuhan. Dan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membayangkan ya makhluk di seluruh alam semesta ini ya, terutama manusia, itu jumlahnya ya makin hari makin bertambah. Ya makin hari makin bertambah, semakin banyak. Kita bayangkan bagaimana nanti ya kalau jumlah manusia itu ya memenuhi bumi ini. Ya, bagaimana dengan kebutuhan makannya, tempat tinggalnya. Padahal itu ya bukan termasuk dalam kekuasaan kita. Itu dalam kekuasaan Allah. Nanti Allah yang mengaturnya. Bagaimana Allah mencukupi kebutuhan makannya ya, sebanyak apapun makhluk yang ada di alam semesta ini ya, semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah, termasuk tadi tempat tinggalnya, makanannya ya, al-muqit, Allah yang mencukupi ya kebutuhan hamba-hambanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah zat yang ya, menentukan, mencukupi kebutuhan seluruh hamba-hambanya bi'ilmihi, berdasarkan pengetahuan Allah. Maka tadi Allah itu maha mengawasi, dipantau oleh Allah seluruh ya makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, kebutuhan makannya diperhatikan oleh Allah. Nah, kalau kita membayangkan makhluk-makhluk yang paling kecil misalnya ya seperti jentik atau kalau kita lihat ikan yang menetas itu jumlahnya kan ya, sekian ribu sekali menetas pada satu tempat, belum pada tempat-tempat yang lain ya, di lautan, sungai dan sebagainya. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah ini kalau Allah tidak tadi ya maha mengetahui,
Jadi Allah itu maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya dan mencukupinya. Summa yasuquha ilaihim biqudratihi. Lalu Allah mengarahkan ya kebutuhan itu kepada mereka. Ya, jadi di antara usaha manusia, manusia berusaha mencari. Daripada hakikatnya yang mendatangkan itu adalah Allah. Tanpa ia sadari, yang mendatangkan makanannya, kebutuhannya itu adalah Allah. Ya, manusia hanya berusaha. Liyuqitahum biha wa yahfadhum. Tujuannya apa? Kenapa Allah mencukupi kebutuhan mereka? Adalah sebagai, jadikan oleh Allah itu sebagai kekuatannya dan untuk menjaga mereka, untuk memelihara mereka, ya, supaya mereka itu bertahan dalam kehidupan kalau dia adalah makhluk hidup, ya. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna al-muqit, ya, berkaitan dengan makna al-muqit ini disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu memperoleh dosa jika dia yudayyi, ya, ya, man yudi, ya, ayyudi'a man yakut, kalau orang itu menyia-nyiakan, ya, man orang yakutu yang memberikan kebutuhan makanannya. Cukuplah orang itu memperoleh dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang, ya, memberinya makan. Ya, makanan itu sederhana, ya, tapi itu adalah kebutuhan yang sangat penting, ya, sehingga orang-orang yang memberi makan, ya, termasuk, ya, orang-orang yang memberi makan adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang terbaik, ya, wa'at amat to'am, ya, dan memberikan to'am, makanan, ya, kalau sekarang itu termasuk kita kembangkan dalam masyarakat kita, ada istilahnya Jum'ah berkah, jadi Jum'ah berbagi makan, ya, itu termasuk, ya, perbuatan yang baik, ya, memberikan makan, wa yut'imunat ta'ama, dan ini dalam Al-Quran juga banyak disebutkan berkaitan dengan anjuran untuk memberikan makanan, ya. Nah, dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allahumma rizuk ala Muhammadin qutan, Allahumma rizuk, berikan rezeki, ya, kepada keluarga Muhammad, qutan, yaitu, ya, bahan makanan, bahan-bahan pokok yang dijadikan sebagai makanan untuk kekuatannya. Ya, qut di situ adalah makanan pokok. Ya, ini disebutkan juga dalam hadis yang berkaitan dengan zakat, ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kana ar-rajulu yaqutu ahlahu qutan fihi sa'atun. Seorang laki-laki yaqutu ahlahu, memberikan makanan kepada keluarganya, yaitu berupa makanan pokok, fihi, yang di dalamnya itu terdapat sa'atun, ya, keluasan, ya, wa kana ar-rajulu, dan di antara orang itu atau seseorang itu yaqutu ahlahu qutan fihi syiddatan, yang memberikan makan kepada keluarganya yang di dalam makanan itu syiddatan, ya, makanan yang sangat sederhana, ya, di bawah standar lah. Jadi ada yang tadi di atas standar, di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, ya, maka kemudian turunlah ayat fanazalat, ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya, dari yang ideal, yang sedang, ya, dari yang sedang,
ya apa yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi yang tidak terlalu terlalu bagus, juga jangan terlalu jelek, yang sedang-sedang saja. Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga disebutkan, ma min ghaniyin wala faqirin. Tidak ada seseorang pun dari orang kaya ataupun orang miskin illa ya wadda yaumal qiyamah annahu utiya minad dunya qutan. Ya, kecuali nanti pada yaumul qiyamah mereka itu berharap bahwa dia akan diberikan qutan, ya, makanan pokok yang ada di dunia, minad dunya. Ini beberapa ya, hadis yang berkaitan dengan makna tadi al-muqit. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah, la yu'khadhu min syai'in, ya, la yu'khadhu wa la yu'khadhu min syai'in min asy-syajari ya, ghair nakhli wal inabi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha as-sadaqata minha wa kana qutan. Yang tadi disebutkan bahwa ya kalau zakat fitrah itu, ya zakat fitrah, nah itu yang dijadikan sebagai zakatnya adalah, maka nanti ada perbedaan pendapat aslinya, ya, zakat fitrah itu adalah makanan pokok, disebut qut tadi ya, qut. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sadaqata minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil zakat minha dari tadi itu bahan-bahan atau makanan-makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya kalau orang Arab ya al-inab, ya anggur, kemudian kurma itu jadikan sebagai makanan pokok. Nah kalau orang Indonesia ya makan pokoknya adalah beras, itu disebut qut. Ya, maka qutan, dan itu adalah merupakan makanan pokok. Ya. Jadi dalam makna al-muqit ya, ada 3 makna yang paling kuat di situ. Ya, meskipun juga tidak menafikan makna-makna yang lain karena masih berkaitan. Karena asma Allah ini tidak bisa dibatasi dengan makna-makna tertentu saja. Karena satu kalimat itu maknanya bisa banyak dan itu bisa tercakup dalam kalimat itu atau kata itu. Ada 3 makna yang dominan dalam kata al-muqit. Yang pertama adalah al-hafid, tadi yang menjaga, al-qadir yang kuasa, yang menguasai. Yang ketiga adalah yang memberi makanan pokok kepada hamba-hambanya dan mengarahkan rezeki itu atau makanan itu kepada mereka. Nah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari asma Allah atau mengimani asma Allah al-muqitu, ya, di antaranya adalah bahwa ya, kita harus senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha mampu, ya, al-qadir, al-muqtadir. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri. Maka ini yang sering diingatkan oleh Allah, kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri ya, apa yang diberikan oleh Allah, tidak mensyukuri keadaannya. Ya, padahal Allah itu ya yang menjaganya, Allah itu yang melindunginya, Allah itu yang mencukupinya. Tapi sebagian orang itu tidak pandai bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur. Ya, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Ini yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi bagaimanapun keadaan kita, ya, Allah itu adalah zat yang mencukupi kita, kebutuhan kita. Allah itu yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang merawat kita. Nah, itu yang harus nantiasa kita syukuri.
Ya, maka yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ya, termasuk ketika orang itu ya terkena musibah, terkena bencana, terkena hal-hal yang kurang baik. Ya. Karena itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai ujian. Nah, dikatakan ya ajaban, ya, sungguh menakjubkan di amril mukmin, ya, urusan orang-orang beriman ala anna amrahu kulluhu khair, bahwa seluruh urusannya itu baik. Ketika diberikan keburukannya baik, diberikan kebaikannya baik, kemudahannya baik, kesulitan yang baik. Ini bagi orang-orang yang beriman. Maka ini yang harus nantiasa kita mensyukurinya. Harus nantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pelajaran yang berikutnya adalah kita harus nantiasa ya, berhati-hati di dalam kita ya, melakukan sesuatu. Maksud berhati-hati di situ adalah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, karena tadi di antara makna al-muqit itu adalah Allah itu maha mengawasi. Kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, kondisi kita, ya dimanapun kita berada. Ya, itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa hati-hati. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang makanya termasuk nanti kunci ihsan, ya kunci manusia itu berbuat baik itu adalah karena ya merasa bahwa manusia ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan apapun dipantau oleh Allah sehingga dia senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Ya, karena itu ya kunci ihsan tadi, ihsan berbuat baik. Orang itu berbuat baik kalau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya, setiap geraknya. Nah, berikutnya di antara pelajaran yang kita bisa ambil adalah semua makhluk ya likulli makhluqin qutun. Bahwa seluruh makhluk di alam semesta itu, semua makhluk Allah itu ya memerlukan kebutuhan, membutuhkan kekuatan. Ya tidak hanya fisik kita, kalau dalam diri kita misalnya kekuatan kita itu, kebutuhan kita itu tidak hanya makan saja. Jadi ada namanya kebutuhan jasmani, ya ada namanya kebutuhan rohani, ada nanti kebutuhan yang berkaitan dengan akal. Ya, akal kita juga butuh. Nah, nanti yang berkaitan dengan jasmani itu adalah makanan. Jadi makanan kebutuhan jasmani itu adalah berupa makanan. Kemudian kebutuhan biologis itu termasuk kebutuhan itu dicukupi oleh Allah. Ya, faqutul abdani at-ta'am. Maka kebutuhan pokok dari jasmani itu, dari badan itu adalah at-ta'am, makanan. Waqutul arwah, nah, nanti ada kebutuhan selain kebutuhan makan. Ya, ini terkadang yang kurang diperhatikan. Kalau orang itu tahunya butuh makan kapan? Ya ketika dia lapar. Ya. Tapi kalau kebutuhan yang lain ini tidak kelihatan. Apa diantaranya? Yaitu kebutuhan ruhiyah. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ya ruh kita, ya ruh manusia itu butuh makanan. Jadi ruh manusia itu membutuhkan makanan. Apa makanan ruh itu? Adalah ibadah. Ruh kita itu butuhnya adalah al-ibadah. Maka kalau ada orang yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, maka ruhnya itu kering. Maka perlunya itulah kita tahu dari mana kebutuhan ruhiyah itu. Ya kalau kita kebutuhan jasmani kan orang haus, ya berarti itu tandanya dia harus minum. Ya kalau dia lapar, ya tandanya dia harus makan. Nah kalau kebutuhan rohani bagaimana ia tahu? Ya, diantaranya adalah
tanda-tandanya. Kalau ada orang itu hatinya gelisah, hatinya galau, hatinya panik, khawatir, was-was dan sebagainya, itu artinya ya rohaninya sedang dalam ya kalau bahasa tubuhnya jadi ada kelaparan, perlu ya dipenuhi kebutuhannya itu dengan ibadah. Ya, jadi berarti kurang ibadahnya. Jadi orang kalau sering was-was, artinya nggak tenang, ya, gelisah, stres, depresi, ya itu butuh ya nutrisi, ya al-qut. Apa nutrisinya? Yaitu ibadah. Banyak-banyaklah ibadah. Ya, banyak-banyaklah berzikir, mengingat Allah. Itu kebutuhan ruh. Yang memberikan jaminan kehidupan manusia itu hanya Allah. Sementara manusia tidak mengetahui, dia tidak tahu. Tapi begitu dia dekat dengan Allah, ya, kebutuhan ruhiyahnya tadi terpenuhi, dia dekat dengan Allah, maka jiwanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, bukankah ya dengan banyak mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tenang orang-orang yang ahlul ibadah itu. Ya, kenapa? Karena kebutuhan ruhiyahnya terpenuhi. Nah, selain kebutuhan ruhiyah juga manusia itu butuh ya kebutuhan akal. Ya, kebutuhan akal itu apa? Kebutuhan akal itu adalah ilmu. Al-ilmu, akal itu harus ya dicukupi kebutuhannya yaitu ilmu. Maka selagi manusia itu hidup maka harus mencari ilmu, talabul ilmi. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Ya. Orang mencari ilmu itu ya dari ketika dia lahir ya sampai dia meninggal dunia. Jadi jangan sampai nanti orang merasa ya nggak butuh ilmu. Kenapa? Sudah lanjut usia ya atau udah merasa banyak ilmunya ya, karena ada orang mengatakan ya atau bahkan merasa kalau itu dia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Apa itu artinya? Ya, sudah banyak ilmunya, sudah banyak pengalamannya. Ya, padahal ilmu itu menjadi kebutuhan akal. Jadi selama dia masih hidup, ya, selama dia masih hidup maka dia butuh ilmu. Maka ilmu itu tidak terhenti. Jadi ada mencari ilmu itu berhenti selalu. Ya, selama kita masih hidup, dan itu pun masih banyak yang belum ya kita pelajari. Jadi umur kita itu kalau untuk belajar nggak cukup untuk belajar. Nah ini makanya kesempatan kita untuk belajar itu adalah setiap saat belajar dan belajar. Nah, ini termasuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh ya makhluk Allah. Kalau kita manusia ya tadi kebutuhan, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan akalnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-i'timad 'ala Allah wahdahu wa tawakkul 'alaihi subhanahu wa ta'ala bi talabir rizqi wa jalbin naf'i wa daf'id darar. Nah, dalam kita mencari rezeki itu ya, ketika Allah tadi ya, al-muqit yang memberikan ya kecukupan ya kepada hamba-hambanya, maka ketika kita mencari rezeki itu ya, kita harus ya, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'timad ya, menyandarkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ketika Allah itu yang mengatur rezekinya, yang memberikan kecukupan ya kepada hamba-hambanya, maka sikap manusia bagaimana? Yaitu ya bergantung kepada Allah, ya, berpegang kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan juga bertawakal kepadanya. Ya, makna bertawakal ini bukan hanya dia pasrah saja tanpa melakukan sesuatu. Makna tawakal itu adalah manusia itu berusaha, ya, usaha, bergerak, ya, mencari, dan yang nanti yang menentukan adalah Allah. Nah, dicontohkan oleh ya keluarga Ibrahim, ya ibunya Ismail.
dia berusaha keras mencari air ya, ketika anaknya kehausan dan bekalnya kehabisan itu dia berusaha mencari air kemana-mana, yang kita kenal dengan Bukit Sofarwa itu kan ya, dia berkali-kali di situ yang jadikan sebagai bagian dari ibadah ya, haji atau umrah ya, dia mencari di situ padahal Allah sudah menyediakan ya air ya, itu air Zam-Zam. Dalam sejarahnya kan seperti itu. Dia mencari di Bukit Sofa dan Marwa, itu usaha, tapi yang menentukan adalah Allah. Ya, manusia hanya berusaha. Jadi jangan sampai nanti kepada yang lain. Ya, ada orang-orang yang melakukan sesuatu dengan haji penglarisnya atau ilmu penglarisnya atau ilmu apa itu ya, itu bertentangan dengan akidah, justru merusak akidah. Kenapa? Dia percaya kepada selain Allah, padahal dalam masalah rezeki ya, dalam masalah kecukupan ini adalah harus bertendensinya kepada Allah. Jangan sampai manusia itu jauh dari Allah ya, maka termasuk ya orang-orang yang ahlul ibadah ya, itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketergantungannya di situ adalah kepada Allah. Nah, ketika manusia itu ta'alluqnya, bergantungnya pada Allah ya, dalam mencukupi kebutuhannya, ya, maka dia akan tenang. Ya, tenang. Bagi orang-orang yang mengenal bahwa Allah itu adalah Al-Muqit, yang memberikan kecukupan ya, kepadanya, maka hatinya akan tenang. Ya, manusia berusaha, nanti Allah yang mencukupinya. Ya, Allah yang mencukupinya. Berbeda kalau dia tidak berpegang pada Allah, pasti dia panik. Dia panik, dia khawatir, dia takut. Tapi kalau dia yakin ya, pada Allah, bahwa Allah itu adalah Al-Muqit, zat yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, maka dia akan tenang. Ya, fala tata'awaruhu al-makhaf wal hawajis, maka dia tidak akan takut ya dengan apa yang dikhawatirkan itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. At-tawajjuh ila Allah wahdahu fi talabil quti war rizqi. Tawajjuh ya, ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari kebutuhan pokok ya, war rizqi dan rizki. Bi khasatin qutul qalbi minal iman, dan terutama ya yang paling penting itu adalah qutul qalbi minal iman, yaitu kekuatan tadi hati berupa iman. Ini kekuatan yang paling dahsyat. Ya, kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan iman, al-quwwah al-imaniyah, kekuatan imannya yang perlu dibangun. Ya, kekuatan iman ini perlu dibangun dengan apa? Ya, dengan ibadahnya, dengan ilmunya. Jadi ini harus dibangun tadi kesadarannya, termasuk kita tadi mengenal asma Allah Al-Muqit, itu adalah membangun akidah kita. Ini bagian dari akidah. Mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna, itu adalah memperbaiki akidah kita biar kita lebih ya, memahami Allah dengan benar. Ya, ketika kita belajar tadi kata atau asma Allah Al-Muqit, bahwa Allah itu yang mencukupi kebutuhan makhluk-makhluknya, ya maka ini akan menimbulkan apa? Al-ikhlasu fil hayat. Ikhlas ya, karena apa? Sadar ya bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kekuatan iman ini yang menjadikan, jadi ketika keimanannya kuat, maka fisiknya juga kuat. Maka orang-orang yang beriman itu ya selalu dikuatkan oleh Allah dengan panggilan-panggilan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berat. Ya, para ulama menafsirkan seperti itu. Ketika diawali dengan ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti setelahnya adalah perintah-perintah yang berat yang membutuhkan kekuatan iman. Ya, al-quwwah al-imaniyah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menjaga kemaslahatan hamba-hambanya selain hanya Allah. Yang menjaga kemaslahatan kita itu adalah Allah.
Maka nanti seluruh syariat Allah itu dibuat oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diatur oleh Allah limaslahatil insan. Ya, syariat itu dibuat oleh Allah adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia, kebaikan manusia. Ya. Jadi untuk kebaikan manusia, tapi manusia banyakkan tidak menyadari, ya, selalu menentang Allah. Ya, afdalu rizkin yarzuquhullahul abda al-aql. Ya, ya, rezeki yang terbaik, anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah akal. Ya, maka tadi jangan sampai akal ini dirusak. Inilah bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, Allah telah memberikan akal kepada kita, dan akal itu harus dicukupi kebutuhannya. Ya, akal itu harus dicukupi kebutuhannya apa? Dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu. Ya, jangan sampai ibaratnya kita diberikan oleh Allah ya benda yang sangat istimewa, tapi kita tidak menggunakannya. Ya, sama saja ketika Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya, tapi orang tidak mau membacanya, hanya dijadikan sebagai pajangan saja. Ya, padahal itu adalah ya, hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah agar manusia menjadi orang-orang yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, menjadi terbaik dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan itu adalah merupakan, maka nanti orang-orang yang ahlul Quran, terutama orang-orang yang hafidhul Quran. Ya, kalau udah usia sepuh itu kan banyak orang yang pikun ya. Banyak yang ketika udah sepuh itu pikun. Kenapa? Ya karena akalnya makin lemah. Kenapa makin lemah? Karena tidak dicukupi kebutuhannya. Ya. Fisiknya semakin lemah, sementara kebutuhan akalnya tidak pernah dipenuhi. Maka dia akan menurun. Jadilah yang disebut dengan pikun itu. Ya, ini yang tidak banyak disadari oleh kita. Maka orang termasuk bagaimana kita menjaga akal kita, ya, karena akal itu butuh ilmu. Ya, diantaranya adalah ya, dengan nadi Al-Quran. Maka orang-orang yang hafidul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, sebagian orang mengatakan kalau pelupa itu mudah lupa itu karena faktornya faktor usia gitu ya, usianya udah tua mudah lupa. Padahal sebenarnya yang dikatakan Yusuf Al-Qaradawi itu tidak seperti itu. Justru orang itu semakin tua itu semakin berkualitas, ya, semakin berkualitas, semakin mudah sebenarnya dia menghafal. Ya ini, ya. Nah tadi karena dari awal kebutuhan akalnya ini tidak dipenuhi, sehingga ya, tadi kalau dia ibarat fisik saja, kalau kebutuhan makannya tidak penuhi, semakin lama bukan semakin kuat, semakin lemah. Tapi kalau dicukupi kebutuhannya, maka ditolabul ilmi itu faridatun minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai liang lahat. Ya. Nah, di antaranya termasuk tadi dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Orang-orang yang akalnya digunakan untuk menghafal Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dianugerahi oleh Allah akal, ya, maka Allah telah memuliakannya. Termasuk tadi orang-orang yang hafidul Quran. Ya, paling tidak ya kita jaga itu hafalan kita. Kenapa? Mudah-mudahan Allah menjaga kita sampai usia, sampai kita meninggal itu tidak pikun. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan asma Allah Al-Muqitu, bahwa Allah adalah zat yang ya, maha kuasa di atas segala sesuatu, bahwa Allah adalah zat yang menjaga, yang memelihara, yang mengawasi, dan Allah adalah zat yang mencukupi ya, semua kebutuhan makhluk-makhluknya. Silakan kalau ada yang disampaikan. Cukup Pak ya? Cukup Pak ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.